Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1744. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tu Senming ada di sini sekarang. Sosok hitam pekat melayang di langit dengan tatapan dingin di matanya. Saudara kematian, tidakkah kamu percaya padaku? Kata leluhur hantu iblis darah. Wajahnya menjadi gelap. Pengorbanan darah leluhur ini dikunci di sini. Orang yang memata-matai leluhur ini sebelumnya pasti ada di sini dan sama sekali tidak ada kesalahan. Dewa kematian menjawab, "Saudara Suesa iblis darah, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi kita telah mencari di sini untuk waktu yang lama, namun kita belum melihat apapun. Bagaimana ini bisa dijelaskan?" Bagaimana leluhur ini bisa tahu? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia kesal dalam hatinya. Apakah kamu yakin Raja Hantu Senming itu terluka parah? Atau apakah kamu salah ingat? Jika Raja Hantu Senming itu benar-benar terluka parah, tidak mungkin dia bisa lolos dari pelacakanku. Leluhur ini dapat menjamin bahwa dia pasti dalam cedera yang serius, kata Dewa Kematian. Namun Dewa Kematian tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tiba-tiba merutkan kening. Maksudmu, seseorang membantunya? Ya, itu mungkin. Kata leluhur hantu iblis darah, dia memiliki ekspresi muram. Biarkan aku melihatnya lagi. Teknik mata laut darah gelap. Segera leluhur iblis hantu darah berubah menjadi sosok berwarna darah yang besar. Dan di lautan darah, pupil mata berwarna merah darah seperti pusaran air yang tiba-tiba terbuka. Boom! Seketika kekuatan darah dan energi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan di sekitar semuanya terlihat olehnya. Melihat ini, kulit leluhur hantu iblis darah tiba-tiba berubah jelek. "Saudara Dewa Kematian, kamu benar sekali," katanya dengan dingin. Bagaimana? Saat ini di kehampaan tidak hanya ada aura Raja Hantu Senming, tetapi juga ada aura lain yang telah muncul di sampingnya. Apa napas lainnya? Siapa itu? Kata Dewa Kematian, matanya dingin. Aku tidak tahu, namun aneh sekali kenapa napas ini begitu kaya akan darah. Dan leluhur ini belum pernah merasakannya di tanah telantar sebelumnya. Kata leluhur hantu iblis darah, ekspresi curiga muncul di wajahnya. Energi darah orang-orang di dunia bawah umumnya sangat lemah, dan itu adalah energi darah hantu. Namun, meskipun energi darah di depannya ini sangatlah lemah dan tipis, akan tetapi itu penuh dengan aura panas yang unik. Ada aliran darah seperti itu di tanah telantar. Ini aneh. Leluhur hantu iblis darah, apalagi yang kamu lihat? Kata Dewa Kematian, dia bertanya lagi. Orang yang dapat menyelamatkan Raja Hantu Senming pastilah itu adalah ahli teratas transenden tingkat 3 di tanah telarang. Mungkinkah kamu bahkan tidak dapat melihat lawan? Dan kamu tidak dapat menentukan identitasnya? Tidak, aneh. Aku belum pernah melihat napas ini sebelumnya. Itu hampir tidak terlihat seperti darah dari tanah telantar ini. Itu tidak terlihat seperti darah ahli di tanah telantar. Dewa Kematian merutkan kening. Leluhur hantu iblis darah menjawab lagi, tetapi melihat ke arah langit yang jauh hanya untuk melihat beberapa energi darah yang kuat samar-samar muncul di kehampaan yang jauh, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Seseorang sedang menyergap di langit yang jauh. Dewa Kematian, sepertinya ada banyak praktisi yang mengawasimu, kata leluhur hantu iblis darah. Dia merutkan kening. Itu adalah tuan jahat Wanci yang telah mengikutiku sampai ke sini. Jangan perhatikan orang-orang yang masih berkeliaran ini, kata Dewa Kematian, ekspresinya muram. Saudara iblis darah, apakah Anda punya cara untuk menemukan Raja Hantu Senming dan yang lainnya? Aku akan mencobanya, kata leluhur hantu iblis darah. Dia mengangkat kepalanya, dan dari matanya yang berwarna darah, aturan jalan yang tak terhitung jumlahnya berlalu, dan akhirnya terkunci kepada arah tertentu. Ayo pergi ke sana.
Dengan sekejap sosoknya, dirinya berubah menjadi darah dan menghilang seketika. Lalu Dewa Kematian juga melangkah keluar, menghilang ke langit dan dengan cepat mengikuti leluhur hantu iblis darah. Sementara di langit yang jauh di dalam kehampaan beberapa sosok yang menakutkan nampak menjulang. Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah pergi lagi. Seseorang merutkan kening. Benda tua itu leluhur hantu iblis darah, dia penuh dengan darah yang sangat kuat. Dan karena Dewa Kematian telah memperoleh darah warisan Raja Hantu Shenming, dia pasti akan dapat menemukan lokasi Raja Hantu Shenming dengan metode leluhur hantu iblis darah. Mereka mencari di sini begitu lama sebelumnya. Apakah ada yang istimewa di tempat ini? Tidak peduli apa yang dilakukan begitu banyak orang, pergilah, ikuti. Raja Hantu Shenming telah mengendalikan air laut mati. Mereka tidak dapat mendapatkan manfaat seperti itu. Serangkaian aura mengerikan berkelabat di kehampaan ini dan lalu dengan cepat menghilang, mengikuti ke arah kepergian Dewa Kematian. Ketika leluhur hantu iblis darah dan Dewa Kematian sedang mencari jejak Qinchen dan Raja Hantu Shenming, pada saat ini di kolam Raja Hantu, Qinchen telah menyerapnya sampai akhir dan boom! Raja Hantu Shisui yang tak terhitung jumlahnya seketika menyebar di sekitar Qinchen. Segera aura yang kuat melintas di tubuh Qinchen. Qinchen pun membuka matanya. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura hantu, membuatnya lebih seperti orang dari dunia bawah. Kolam Raja Hantu ini benar-benar aneh, kata Qinchen. Jejak keraguan melintas di matanya. Qinchen mengangkat tangannya hanya untuk melihat kolam Raja Hantu yang berisi air mengalir di telapak tangannya. Kekuatan kolam Raja Hantu agak mirip dengan air laut mati, tetapi aura biasa yang terkandung di dalamnya sama sekali berbeda dari air laut mati. Itu adalah dua kekuatan yang jauh berbeda. Lagi pula, mengapa aku selalu merasa ada semacam kekuatan aneh di kolam Raja Hantu ini? Dan kekuatan ini memiliki semacam hubungan aneh dengan kekuatan laut mati. Sepertinya keduanya bisa menjadi satu. Qinchen mengerutkan kening mengatakannya. Di saat menyerap kekuatan kolam Raja Hantu sebelumnya, Qinchen bahkan merasakan sedang menyerap kekuatan air laut mati dalam keadaan tidak sadar. Qinchen melirik leluhur seribu tulang dan iblis tua Xuangui yang masih berkultivasi. Hatinya tiba-tiba tergerak. Seribu tulang masih menyembuhkan tubuh, mengapa tidak turun dan melihatnya, kata Qinchen. Sosok Qinchen berkedip dan dia menyapu ke dasar kolam Raja Hantu. Menurut informasi yang diperoleh oleh Qinchen, kolam Raja Hantu tidak dibangun oleh Raja Hantu Shenming, tetapi ketika dia datang ke tanah telantar, dia menemukan tempat rahasia khusus di sini. Jadi dirinya mendirikan istana Raja Hantu di sini untuk menutupi kebenaran tentang kolam Raja Hantu. Qinchen hanya ingin mencari tahu bagaimana kolam Raja Hantu ini bisa terlahir. Sosok Qinchen langsung terlihat seperti ikan yang tenggelam dan dia melesat langsung ke dasar kolam Raja Hantu. Dan yang mengejutkan Qinchen adalah bahwa di dalam kolam Raja Hantu ada lapisan demi lapisan ruang. Ruang ini padat membuat kolam Raja Hantu nampak seperti sebuah labirin. Pembatasan ruang yang berjenjang ini terbentuk secara alami, kata Qinchen. Dia dengan hati-hati mengamati lapisan spasial ini, dan Qinchen terkejut menemukan bahwa lapisan spasial ini terbentuk secara alami dan tidak disempurnakan oleh Raja Hantu Shenming. Hal ini membuatnya merasa semakin aneh. Qinchen melangkah maju sambil melihat sekeliling, namun tiba-tiba dia terkejut. Tidak, di sini. Aku baru saja ke sini, kata Qinchen. Dirinya teringat bahwa dia baru saja melewati tempat ini, akan tetapi mengapa Qinchen kembali ke tempat ini lagi sekarang? Hal itu membuat Qinchen terkejut. Seberapa hebat dia dalam kekuatan ruang luar angkasa, bagaimana mungkin dirinya dapat tersesat dalam keadaan normal? Setelah melewatinya, Qinchen harus terus maju dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Tapi, apa yang terjadi? Qinchen kemudian bergerak maju lagi dengan cepat dan bergerak melalui ruang angkasa. Dan setelah beberapa saat, wajah Qinchen benar-benar gelap karena dirinya benar-benar tersesat. Apakah Anda bercanda? Ahli kuat seperti Qinchen di ranah transendensi tingkat 2 dan yang telah menguasai aturan ruang angkasa teratas di lautan kosmik akan tersesat di sini.
Segera Qingchen pun menenangkan dirinya dan melihat sekeliling dengan seksama. Melihatnya, Qingchen terkejut lagi karena ruang di depannya benar-benar bergerak. Dengan kata lain, ruang di sini itu terus berubah. Akan tetapi, perubahan ini sangat rahasia sehingga dirinya tidak menyadarinya pada awalnya. Setiap lapisan ruang berlapis satu di atas yang lainnya, seperti kubus Rubik itu terus berputar. Qingchen tampaknya bergerak maju, akan tetapi sangat mungkin ketika melewati penghalang ruang, Qingchen kembali ke lapisan ruang berikutnya. Ekspresi Qingchen pun berubah jelek. Bagaimana mungkin mudah untuk menumpuk ruang tempat ini yang membuat orang terperangkap? Qingchen membenamkan pikirannya dalam kekosongan di sekitarnya dan kekuatan ruang asli Kaisar Miekong diaktifkan secara instan. Dalam sekejap, perubahan-perubahan yang tak terhitung jumlahnya di dalam kekosongan di depannya tersaji dengan jelas dalam pikiran Qingchen. Akan tetapi yang mengejutkan Qingchen adalah meskipun perubahan ini tampak jelas, namun Qingchen hanya bisa merasakan jalannya, tetapi dirinya tidak dapat melihat di mana kedalaman sebenarnya di depan. Bagaimana cara melihatnya? Pelapisan ruang ini terlalu aneh, kata Qingchen. Dia merutkan kening. Tidak mengherankan bahwa meskipun Raja Hantu Shenming mendirikan kolam Raja Hantu dalam ingatan yang diperoleh oleh leluhur seribu tulang, dirinya tidak tahu apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini. Atau bagaimana asal-usulnya tempat ini terbentuk. Karena Raja Hantu Shenming pasti tidak akan dapat pergi ke bagian terdalam dari kolam Raja Hantu ini. Bagaimanapun aturan spasial yang dikendalikan oleh Qingchen berasal dari Kaisar Miekong yang merupakan asal mula ruang di tingkat kaisar. Bahkan pencapaian Qingchen dalam aturan spasial tidak dapat memecahkan labirin ruang di sini. Jadi bagaimana mungkin Raja Hantu Shenming bisa memecahkannya? Labirin ruang yang aneh, apa yang ada di kedalaman kolam Raja Hantu ini, kata Qingchen. Qingchen sangatlah penasaran. Tempat misterius di luar angkasa itu langsung membangkitkan minat Qingchen. Dan Qingchen langsung mengerti bahwa tempat ini jelas merupakan tempat yang sangat menakutkan di luar angkasa. Anda harus tahu bahwa aturan luar angkasa yang sekarang Qingchen kuasai itu diwarisi dari Kaisar Miekong. Dan Kaisar Miekong itu adalah eksistensi yang bertarung dengan Kaisar Yoming saat itu, dan bahkan hampir membunuh Kaisar Yoming. Jika Kaisar Yoming tidak datang dari dunia bawah dan memiliki cara unik untuk menjaga jiwa yang tersisa, itu berarti Kaisar Yoming dan Kaisar Miekong akan mati bersama dalam pertempuran itu. Bahkan jika Kaisar Yoming meninggalkan satu jiwa yang tersisa lebih banyak daripada Kaisar Miekong, pada akhirnya Kaisar Yoming juga terperangkap oleh rahasia yang dibentuk oleh asal-usul luar angkasa setelah kematian Kaisar Miekong. Jika Qingchen tidak pergi ke sana dan memperoleh warisan Kaisar Miekong, membebaskan Kaisar Yoming, sisa jiwa Kaisar Yoming itu tidak mungkin. Akan tetapi sekarang bahkan Qingchen yang telah menguasai warisan ruang angkasa dari Kaisar Miekong tidak dapat melihat melalui fluktuasi ruang yang ada di depannya. Bagaimana mungkin Qingchen tidak terkejut? Mungkin saja dirinya tidak dapat melihat dengan jelas pergerakan ruang angkasa di sini karena kurangnya kultivasi. Akan tetapi tidak peduli apapun, aturan ruang angkasa di sini begitu kuat sehingga harus melampaui aturan ranah transendensi. Saat ini Qingchen merangsang asal-usul ruang angkasa di tubuhnya dan terus-menerus menganalisis fluktuasi spasial di depannya. Semakin Qingchen menganalisisnya, semakin Qingchen terkejut. Karena kedalaman lipatan dan sirkulasi ruang di depannya tidak ada apa-apanya pada pandangan pertama, itu sangatlah sederhana. Akan tetapi ketika Qingchen dengan hati-hati menganalisis asal-usul ruang angkasanya, Qingchen menemukan kengerian operasi ruang angkasa di sini. Dan aturan-aturan yang mendalam sebenarnya dirasakan kepadanya. Qingchen pun merasa terpesona. Namun yang mengejutkan Qingchen, setelah lama merasakannya, Qingchen samar-samar dapat melihat beberapa petunjuk. Dirinya tidak dapat menahan napas lega. Jika dia tidak dapat melihat petunjuk apapun, maka itu akan sangat menakutkan. Dirinya mungkin harus berbalik dan pergi, akan tetapi sekarang dia benar-benar melihat petunjuk. Meskipun itu hanya petunjuk kecil, akan tetapi setidaknya itu berarti dirinya perlahan-lahan dapat mengetahui bagaimana aturan spasial di sini beroperasi. Dan selama aturannya diklarifikasi, operasi spasial di sini secara alami dapat diuraikan olehnya.
Memikirkan hal ini, Kinchan hampir tidak ragu-ragu dirinya segera tenggelam ke dalamnya dan mulai membedah dan menganalisis aturan ruang di depannya sedikit demi sedikit. Aturan spasial ini sangat rumit seperti benang kusut yang saling kusut ke sana kemari. Dan yang dilihat Kinchan seolah-olah dirinya telah menemukan salah satu ujung benang. Dan melalui benang ini dirinya perlahan-lahan memilah arah seluruh bola benang. Proses ini terdengar sederhana akan tetapi sebenarnya sangatlah rumit. Selama beberapa jam Kinchan masih hanya mengetahui sebagian kecil dari aturan. Yang membuat wajah Kinchan terlihat jelek berdasarkan kecepatan ini. Jika Kinchan ingin benar-benar mengetahui semua aturan di sini, bukankah butuh waktu lama? Baru pada saat itulah Kinchan mengerti mengapa Raja Hantu Shenming telah mengendalikan kolam Raja Hantu selama bertahun-tahun, akan tetapi masih gagal menemukan sumber kolam Raja Hantu. Kinchan masih berpikir sebelumnya dengan kekuatan Raja Hantu Shenming tidak peduli seberapa rumit aturan ruang di sini, akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui arah ruang di sini. Lagi pula, bagaimana mungkin ahli kuat yang telah mencapai level seperti Raja Hantu Shenming tidak memiliki pemahaman tentang aturan ruang? Pembentukan alam tatanan abadi itu sendiri membutuhkan berkah dari aturan ruang spasial yang sangat mendalam. Namun Kinchan sekarang mengerti bahwa ruang di sini sangatlah rumit sehingga jika seseorang ahli transenden tingkat 3 yang memiliki pemahaman tertentu tentang aturan ruang, mungkin perlu ratusan juta tahun untuk dapat memahaminya sepenuhnya. Karena aturan spasial ruang di sini terus berubah-ubah. Dan ketika ruang di sini berubah lagi dari awal, maka Anda harus memulai lagi dari awal lagi. Termasuk analisis berkelanjutan Kinchan, aturan ruang di sini juga terus beredar jika Kinchan tidak menguasai asal-usul ruang dan warisan Kaisar Miekong. Apa yang dia lakukan sebelumnya hampir akan menjadi sia-sia. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa tinggal lama di tanah telantar ini, kata Kinchan. Hatinya hancur jika dirinya tidak punya hal-hal lain untuk dilakukan dan dapat berlatih di sini dengan tenang, maka Kinchan tentu saja tidak peduli. Akan tetapi sekarang Chen Sisi sedang dalam krisis dan Kinchan tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Akan tetapi membiarkan Kinchan menyerah di sini secara langsung, dirinya akan merasa sedikit tidak rela. Karena untuk beberapa alasan Kinchan memiliki perasaan samar bahwa tempat-tempat khusus seperti kolam Raja Hantu ini tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia besar. Dan jika Kinchan dapat mengetahui pembentukan kolam Raja Hantu, maka itu sangat bermanfaat baginya di saat dia meninggalkan Laut Mati. Jika aku tidak menganalisis operasi ruang di sini dari aturan ruang yang mendasarinya, bagaimana aku bisa melewati perangkap ruang di sini? Kata Kinchan, dia berpikir keras. Kinchan mendefinisikan aliran ruang di sini sebagai perangkap ruang dalam bentuk labirin, sehingga mustahil bagi orang untuk melihat asal mula inti aturan ruang di sini. Kinchan kemudian mengosongkan pikirannya dan melayang di ruang ini. Kolam air Raja Hantu melewati tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi. Pada saat ini Kinchan seperti ikan kecil di sungai hanyut mengikuti arus kolam Raja Hantu tanpa tujuan. Ya, mengikuti arus. Tiba-tiba pikiran Kinchan menyala seolah-olah dirinya telah menangkap sesuatu dan membuka matanya secara tiba-tiba. Operasi ruang apapun, tidak peduli seberapa tidak teraturnya, namun sebenarnya teratur, hanya saja apakah hukumnya jelas atau tidak. Segala sesuatu di dunia ini hampir tidak pernah berjalan secara tidak teratur. Misalnya bagi ahli biasa, hidupnya tampak tidak teratur, akan tetapi berdasarkan kelahiran dan pendidikan yang diterimanya, proses berjalan selangkah demi selangkah dan tujuan akhir sebenarnya itu teratur. Hanya saja aturannya tidak jelas. Dan kolam Raja Hantu ini, apa hukumnya? Kekuatan Laut Mati. Jantung Kinchan berdebar kencang, entah mengapa dirinya selalu merasa bahwa kekuatan hakiki di kedalaman kolam Raja Hantu entah bagaimana itu berhubungan dengan air Laut Mati. Ini bukan tebakan acak, tanah telantar dikelilingi oleh Laut Mati yang luas yang sangat ajaib. Jika dikatakan bahwa tanah telantar tidak ada hubungannya dengan Laut Mati yang luas di luar, maka tidak akan ada yang akan mempercayainya. Itu tidak lebih dari tingkat kedalaman hubungan antara keduanya. Karena ada hubungan antara kolam Raja Hantu dan kekuatan Laut Mati, bisakah aku menggabungkan kekuatan Laut Mati untuk menganalisis aliran ruang di kolam Raja Hantu? Kata Kinchan. Begitu Kinchan memikirkannya, segera Kinchan langsung menutup matanya dan boom,
Kekuatan tak terlihat dari air laut mati mengalir keluar darinya untuk merasakan ruang di sekitarnya. Persepsi ini, tiba-tiba Qinchen terkejut karena setelah dirinya melepaskan napas air laut mati, kekuatan aturan ruang yang awalnya sangat rumit dan padat dalam persepsinya saat ini menjadi sangat sederhana. Ruang yang awalnya terjerat dengan langit menghilang sedikit demi sedikit menjadi sangat jernih dan kembali ke aslinya. Kekosongan terus terbelah dan tidak ada benar-benar yang memiliki efek seperti itu. Kata Qinchen tidak dapat mempercayainya. Jika dirinya masih tidak mengerti bahwa tempat ini memiliki semacam hubungan dengan air laut mati, maka dirinya akan sia-sia dalam hidup ini. Qinchen segera terus melepaskan kekuatan laut mati dan tidakkah kamu percaya padaku? Kata leluhur mati dilepaskan darinya satu demi satu. Wajahnya menjadi gelap. Mewujudkan Qinchen dengan pengorbanan dilepaskannya kekuatan air laut mati. Sirkulasi ruang di sekitarnya menjadi lebih mudah pasti ada di sini dan sama sekali ketika dirinya mendorong kekuatan air laut mati di bawah kendalinya hingga ekstrim. Aturan spasial di depannya menjadi sangat jelas dan kesulitannya berkurang puluhan ribu kali lipat. Kita telah mencari di sini untuk waktu yang lama. Namun tidak dapat dipercaya bahwa ada cara ajaib bagaimana ini bisa ruang di dunia ini. Pada saat ini esensi ruang yang beredar di depannya sepenuhnya disajikan di depan Qinchen. Melihat esensi ruang di depannya yang direduksi menjadi kesederhanaan dan kembali ke aslinya, Qinchen sangat terkejut. Sifat ruang di depannya ternyata sangat sederhana, tetapi ada atmosfer yang dalam dan juga luas. Di dalam kesederhanaan itu, seolah-olah menjelaskan teori supremasi ruang. Selain itu, teori ini tidak sama dengan asal-usul ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong. Teori ini sepenuhnya diuraikan dalam arah lain dari cara ruang. Jika esensi ruang yang dikendalikan oleh Kaisar Miekong adalah merobek, menyerang, dan menghancurkan, maka hakikat ruang di depannya itu adalah keluasan dan ketidakpastian ruang, dan merupakan ruang tak terbatas, tak berujung, terus berubah, dan abadi. Itulah sebabnya tempat ini seperti labirin ruang. Pada saat ini, Qinchen benar-benar tenggelam di dalam gerakan ruang di depannya. Qinchen tertarik oleh kemegahan dan keluasannya dan membara di dalamnya. Dan aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Boom! Napas dalam ruang melonjak dari tubuh Qinchen. Qinchen tiba-tiba membuka matanya dan konsepsi artistik ruang melintas dari kedalaman mata Qinchen.